Selamat datang kembali di channel Lo Blackstream. Kali ini kita akan bahas tentang stang las ataupun welding torch. Dan pembahasan yang penting kali ini adalah namanya flashback arrestor ya. Jadi di sini flashback arrestor ini fungsinya untuk mencegah terjadinya ledakan balik ke regulator ataupun ledakan balik ke tabung gas pada saat kita menyalakan api dari bladder lasnya ataupun dari stang lasnya. Jadi di sini sebelumnya jadi udah penggunaannya kita pakai regulator yang biasa. Jadi kita pakai dua regulator yang udah pernah dipakai sebelumnya, dan sebelumnya penggunaannya tanpa ada pengaman tambahan ataupun tanpa adanya flashback arrestor. Jadi hal tersebut cukup berbahaya karena walaupun kecil kemungkinannya, tapi tetap ada kemungkinan untuk terjadinya umpan balik ataupun ledakan balik ke arah regulator ini. Jadi kalau terjadi ledakan balik ke arah regulator, itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan ledakan besar, terutama pada tabung oksigen dan tabung asetilin. Jadi yang sekarang kita bikin sistemnya dengan sistem yang bagusan. Jadi semua bladder lasnya dipasangin flashback arrestor. Kita pakai quick connector juga supaya pada saat nanti storage-nya gampang dimasukin ke toolbox. Jadi kalian bisa lihat toolbox yang biru di belakang. Jadi storage-nya supaya gampang, selangnya bisa kita lepas pasang. Dan di sini kita gunakan Chiyoda, produknya Chiyoda. Jadi yang flashback arrestornya serinya mini shape seperti ini. Dan kita tentunya harus masang pertamanya di stang lasnya. Jadi di akhir ataupun di input gas dari stang lasnya kita pasang flashback arrestor. Itu fungsinya nanti pada saat kita nyalain stang lasnya, kalau terjadi flashback balik ataupun ledakan balik, dia akan berhenti di sini apinya di flashback arrestor yang kita pasang ini. Jadi akan berhenti. Dan kalau terjadi nanti misalnya selangnya terbakar atau selangnya sobek, terjadi lagi flashback ataupun ada umpan api pada jalur selangnya, dia akan harus ada flashback arrestor pada bagian regulatornya. Jadi pada bagian sisi regulator kita juga harus pasang flashback arrestor karena banyak sekali kemungkinannya selang kita akan bocor ataupun terkena cipratan api ataupun terkena cipratan percikan api pada saat kita memotong metal pada saat penggunaannya nanti cutting torch ya. Dan ini adalah dua ini flashback. Jadi kedua flashback arrestor ini adalah standar dalam welding oksiasetilin. Jadi buat kalian nanti yang menggunakan welding oksiasetilin, jangan sampai lupa memasang flashback arrestor. Jadi flashback arrestor ini harganya kalau yang brandnya Chiyoda Jepang ini cukup lumayan, tapi kalian bisa beli yang banyak sekali brand-brand di pasaran seperti punyanya Wipro ataupun brand lainnya, brand yang ada di pasaran. Jadi harganya relatif ya, tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Jadi nanti tergantung regulator yang kalian pakai, karena konektornya juga berbeda-beda. Jadi kalau yang lebih murah lagi dan lebih praktis, kalau kita workshopnya tidak berpindah-pindah, maka kita belinya flashback arrestor nanti yang plug belakangnya langsung ke plug hose seperti ini. Jadi langsung masuk ke selang flashback arrestornya. Dan itu kalau kita tidak berpindah-pindah. Jadi kalau berpindah-pindah, kita setelah pakai kita masukin ke toolbox, selangnya dilepas semua. Jadi selangnya kalau kita udah selesai pakai, kita bisa lepas semua selang-selangnya seperti ini ya. Maka kita akan perlu flashback arrestor yang pakai drat sambungan untuk quick connectornya nanti. Nah, jadi sebelum
kita mulai pemasangannya. Dan kita harus tahu safety-nya dulu. Jadi banyak sekali yang mengelas ataupun banyak sekali kita jumpai tukang-tukang las yang tidak menggunakan flashback arrestor. Seperti tadi contohnya yang terpasang sebelumnya. Jadi sebelumnya dari regulator ke selang langsung ke cutting torch-nya ataupun ke ladder lasnya. Dan itu akan sangat berbahaya karena pada saat nanti kalau terjadi insiden tentunya akan sangat fatal karena bisa terjadi ledakan besar. Dan kasusnya mungkin kalau kalian browsing, kasusnya tidak akan terlihat di video karena memang banyak yang disensor. Tapi kalau kalian baca dokumen-dokumennya tentang keselamatan kerjanya, banyak sekali kasus-kasusnya. Jadi karena pada saat kita menghidupkan terjadi feedback balik sehingga selangnya pecah dan terbakar, dan kemudian api yang menyambar di selang itu dia akan menyambar ke regulatornya, terutama regulator oksigen dan regulator asetilin, karena kedua ini gas yang bisa mempercepat pembakaran dan juga gas bakar. Jadi sangat fatal sekali apabila terjadi hal-hal seperti itu. Jadi buat kalian nanti teman-teman semua yang menonton ataupun yang menyaksikan, semoga sedikit informasi ini bisa membuat kita lebih awas ataupun lebih waspada terhadap keselamatan kerja. Jadi jangan sampai pada saat kita bekerja kita mengabaikan keselamatan di tempat kerja ataupun keselamatan kerja kita sendiri. Karena banyak sekali kejadiannya kalau kalian nanti mencari, dan hasil resikonya juga sangat fatal. Jadi jangan sampai pada saat pengerjaan oksiasetilin ini kita lupa masang flashback arrestor, apalagi nanti pada saat kita pakai oksi hidrogen. Jadi jangan sampai lupa masang yang satu barang yang kecil ini. Dan cara pemasangannya, kita mulai masuk di pemasangannya. Jadi cara pemasangannya gampang, kita buka konektor aslinya. Jadi kalau baru beli yang Strong 8 ini Chiyoda, ini akan sangat keras dibuka karena memang dari pabrikannya dia udah terkunci. Jadi kita harus bukanya pakai dua. Yang satu pakai kunci Inggris di sini, di bodinya. Jadi lihat, jadi bodinya ini memang bentuknya gepeng. Jadi untuk pemegangan kuncinya. Jadi kita masukin di bodinya satu, dan kemudian baru kita bisa menjepit ini. Baru kita bisa jepit konektornya ini. Dan biasanya pastinya akan berbeda antara konektor gas dan konektor oksigen ya. Yang satu dratnya lebih besar, hostnya lebih besar, yang satu dratnya lebih kecil, hostnya juga lebih kecil. Dan biasanya arah dratnya akan berbeda kanan dan kiri, tergantung jenis konektor gasnya nanti. Jadi pada saat kita buka pertama memang agak keras. Karena memang dari pabrikannya dibikin ataupun diset benar-benar rapat supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi ada satu, kemudian satunya lagi. Jadi nanti pada saat masang juga jangan sampai terlalu kencang, karena kita cukup secukupnya aja. Karena kalau terlalu kencang, stang lasnya juga bisa bengkok dia. Oh, yang ini yang satu ke kanan. Jadi saya agak lupa yang mana yang ke kanan, mana ke kiri. Jadi yang selangnya lebih besar dia ke kanan, dan yang selangnya yang lebih kecil dia ke kiri untuk membukanya. Nah, jadi di sini kita lupa oksigen. Jadi yang biru ini oksigen, yang merah asetilin. Jadi yang oksigen normal satu arah, yang gas bakarnya berlawanan arah. Nah, jadi kalau yang untuk flashback arrestor kita nggak perlu kencang-kencang karena juga udah ada seal karet tambahan
di dalamnya, jadi yang biru ini nggak kelihatan. Kita lihat pakai yang merahnya. Jadi di dalamnya ada o-ring karet sealnya. Jadi nggak perlu sampai kencang-kencang sekali. Jadi sampai masuk putar sekitar 1/4 baut dan itu sudah bagus sekali. Nah, jadi pemasangannya seperti ini ya. Dan biasanya pasti lupa nanti kencangin sama kendorin. Jadi jangan sampai lupa juga. Nah, jadi ini kita kencenginnya sampai ini yang pertama adalah o-ringnya. Jadi masih o-ring. Jadi kita lemas saja dulu. Nah, ini o-ring segini. Kita putar 1/4 ataupun 1/8. Ya. Ini baru 1/8, kita putar lagi 1/4. Jadi juga nggak usah terlalu kencang ya, karena nanti kalau terlalu kencang kita nggak bisa putar lagi. Jadi biasanya saya bikin sejajar arahnya ini sama stang lasnya. Udah bagus, sedikit lagi. Satu lagi adalah yang bagian gasnya. Jadi kita kencengin, tambah lagi 1/4 dari kekuatan putarannya. Biasa saya bikin sejajar seperti ini supaya tetap rata yang bagian sebelah sini. Jadi udah setelah kencang tadi kita udah selesai masang flashback arrestor yang bagian torch-nya. Jadi bagian regulator sama juga tadi. Di sini karena udah terpasang. Jadi yang bagian regulator nanti caranya kita tempel dulu hostnya, kemudian kita kendorin salah satu bautnya. Jadi bautnya ini satunya kendor, satunya ngencengin. Jadi pada saat nanti dikencengin, dua-duanya akan kencang. Jadi agak tricky sedikit. Jadi kita bisa nyoba. Ini gas, kalau gas berarti ke kanan. Jadi kalau gas dia puter kendornya ke kanan. Jadi kalau kalian lihat pada saat kita puter ke kanan, dua-duanya akan menjauh. Nah, ya, jadi cara pemasangannya seperti itu. Jadi pada saat pengencangan kita putarnya ke kiri. Jadi yang berputar hanya eratnya aja ataupun hanya bautnya saja. Dan seperti itu cara pemasangannya ya. Dan berikutnya supaya ini yang bisa dibuat pasang nanti ya, misalnya seperti ini tadi ya, kita pakai supaya pada saat kita selesai kelas kita bisa cabut dan kita bisa pindahin ke toolbox. Karena kalau
torsnya nempel sama selangnya, jaraknya akan panjang sekali dan nggak bisa masuk ke toolbox. Jadi kalau di Kyoda, di sini kita perlu CPTG sama CPTO. Jadi CP-nya untuk coupler dan TG-nya itu untuk terminal gas sama terminal oksigen. Jadi kalau TO untuk oksigen, yang G-nya untuk gas. Jadi kita perlu juga yang ini. Dan kita pasang di belakangnya. Jadi kalau tadi oksigen searah tangan kanan, berputar ke kanan, dan kalau gas sama berputar ke kiri. Nah, di sini. Jadi untuk ngencenginnya, yang ini pastinya kita akan pegangannya nggak lagi di stangnya tapi di arresternya. Jadi kita pegang di arresternya, dan kemudian kita kencangin couplernya. Jadi yang ini muternya cuma sedikit sekali, dia udah kenceng. Kemudian kita kencengin yang gasnya. Tetap sama ya, ini ke kiri, yang tadi oksigennya ke kanan. Nah, jadi dengan demikian kita udah selesai untuk bikin konektornya supaya bisa lepas pasang dengan mudah. Dan nanti di video selanjutnya kita akan bahas regulatornya, karena yang satu regulatornya juga belum datang untuk oksigen dan LPG-nya. Jadi kita akan ubah semuanya dari yang konvensional seperti ini. Mungkin kalian sering melihat kalau yang pakai stainless selalu nggak ada flashback arresternya. Jadi nanti kalau kalian ingin memulai pengelasan ataupun yang sudah mengelas, bisa menambahkan safety tambahan, yaitu flashback arrester pada stangnya dan juga pada regulatornya seperti ini. Jadi jangan sampai kita bekerja tanpa menggunakan safety ataupun perangkat keamanan pada saat kita bekerja, karena resikonya cukup fatal dan tidak main-main akibatnya nanti. Dan kita akan sambung videonya di episode berikutnya untuk pemasangan regulator dan gasnya. Dan juga mungkin akan kita bahas sedikit ya di sini. Jadi ada studi kasusnya. Jadi selang-selang oksigen dan asetilin ataupun selang gas, jangan sampai dia kadaluarsa. Jadi yang ini udah kadaluarsa dan kita harus menggantinya. Jadi cirinya selang yang kadaluarsa adalah pada saat kita tekuk seperti ini, nah dia terjadi retaan-retaan seperti ini, dan ini cirinya ataupun tandanya selangnya sudah harus diganti. Dan nanti pada video berikutnya kita akan pakai selang baru, kita pakai regulator baru, dan kita pasang di tabung yang baru juga. Karena memang tabungnya di sini sistemnya sistem sewa, jadi setiap kita sewa kita dapat tabung yang udah di refill baru lagi. Dan seperti itu video kita kali ini. Semoga teman-teman welder juga bisa mengikuti safety-nya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan safety pada tempat kerja kita, terutama pada kerjaan kita sendiri. Jadi semoga info dari saya ini benar-benar bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe channel ini supaya bisa lebih ramai lagi. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik ataupun saran, kalian bisa bertanya ataupun menulis langsung di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Dan
Dan apabila kalian bingung di mana nyarinya ini, gampang sekali, banyak sekali toko-toko online yang menyediakan, ataupun banyak sekali jenis dan serinya. Ada yang hanya tinggal dipotong selangnya, kita pasang flashback arrestor di tengahnya, ataupun di bagian regulator pun seperti itu. Jadi kalian bisa cari banyak sekali macam-macamnya flashback arrestor dan harganya variatif. Tambahan sedikit, ternyata regulatornya sudah ada, jadi kita pakai serinya Neoaster. Kita cari gunting dulu. Jadi regulatornya ternyata udah ada, jadi kita sekalian pasang yang di sisi regulatornya untuk flashback arrestornya. Jadi sekaligus kita unboxing regulator. Kita punya bawaannya, tapi kita nggak pakai karena kita akan ganti ke yang ini, yaitu ke flashback arrestor. Jadi seperti tadi, pertama-tama rasanya kita harus bersihin dulu. Jadi karena yang ini oksigen, jadi kita harus benar-benar memastikan dia bersih. Ya bersih, dan kedepannya memang nggak ada kotoran. Dan ini tadi caranya adalah kita harus buka kendorin dulu. Kemudian nanti kita tinggal kencengin. Posisinya seperti ini. Kita tinggal kencengin ke arah kanan. Jadi arah kanan itu adalah dari arah input masuknya. Jadi kita tinggal kencengin ke arah kanan. Jadi jeratnya dia akan sama-sama memendek. Dan untuk adjustnya supaya pas di tengah-tengah, kita pasin dulu. Jadi benar-benar dari posisi lepas kita pasang, terus kita putar jeratnya ke arah jadi jauh gini, dari jauh kita putar ke arah kanan. Nah, pas di manual aja ya, supaya jaraknya dia bisa pas di tengah-tengah. Nah, jadi jarak antara gap atas bawahnya bisa pas di tengah-tengah. Kemudian kita tinggal mengencangkan aja, jadi arahnya pasin di atas. Kita kencangin posisi bautnya ini. Jadi sebenarnya perlu dua juga, yang baut terhadap flashback arrestor ya dikencengin, baut terhadap konektor regulatornya kita kencengin. Jadi ada dua kali dua arah pengencangannya.
seperti itu sudah selesai ya, jadi tinggal kita tunggu tabung gasnya aja, masang di tabung gas sembari menunggu selang baru datang, karena memang selangnya juga harus diganti karena udah kadaluarsa selangnya. Dan seperti itu video kita kali ini ya. Semoga video kita kali ini bisa benar-benar menambah wawasan untuk pengetahuan dan juga semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi sekali lagi telah menyaksikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik dan saran, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih ramai lagi, lebih banyak kita saling berdiskusi ataupun berbagi ilmu. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan sampai lupa jaga keselamatan dalam pekerjaan, dalam hal ini pakai flashback arrestor dalam welding oksiasetilin. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.